Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Kerja. Biasanya pulangnya nggak jam segini. Iya, mulai tadi aslinya, tapi masih nongkrong, ngopi-ngopi sama teman-teman. Kamu itu ya nggak pernah ngerti no. Di rumah aku nyapu, ngepel, masak. Kamu nggak pernah bantuin aku. Pulang kerja langsung nongkrong. Apalagi main HP. Kamu bisa kerja di luar sambil nongkrong sama teman-teman, sedangkan aku di rumah bosan. Kamu nggak ada waktu buat aku. Ya kan aku namanya kerja, cari uang. Ya juga buat kamu dong. Kerja, tapi di rumah juga ngertiin istri. Kamu nggak pernah bantu-bantu aku di rumah. Ya kan aku sudah kerja, capek aku pulang kerja ini. Kan emang tugasnya semua istri yang ada di rumah itu untuk ngurusin rumah. Ya masa aku ikut campur di situ? Iya, tapi kamu masa nggak ada sih waktu buat aku ngajak di luar gitu, buat liburan? Aku tuh pernah tahu di rumah, nggak pernah kamu ajak keluar. Ya kan aku masih belum libur kerja. Ya nanti kalau libur kerja pasti liburan. Ya udah, aku nggak mau gini-gini terus masalahnya. Kamu nggak peka sama aku. Bagaimana kalau kita konsultasi ke konselor? Oke, kita selesaikan masalah ini dengan konselor. Oke, aku yang buat perjanjiannya sama konselor. Oke. Baik dari permasalahan tadi, itu bisa diselesaikan dengan konseling perkawinan. Nah, apa sih itu konseling perkawinan? Konseling perkawinan adalah upaya membantu pasangan suami istri yang dimana di dalam situ ada konselor yang membantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya melalui komunikasi, saling menghargai, dan saling toleransi satu sama lain. Kemudian, tercapai motivasi berkeluarga, kemandirian, dan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan konseling perkawinan. Yang pertama yaitu dapat belajar untuk mempercayai satu sama lain. Yang kedua yaitu memperoleh pengetahuan diri, mengembangkan keunikan diri yang ada di dalam diri masing-masing. Yang ketiga yaitu belajar menghadapi masalah dengan baik, jujur, perhatian, dan terbuka. Yang keempat yaitu menemukan alternatif penyelesaian saat mengatasi masalah-masalah dalam keluarga. Yang kelima yaitu meyakini bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan masalahnya sehingga penting untuk mengembangkan rasa kebersamaan. Yang keenam yaitu belajar menjadi lebih efektif terkait sosialnya. Mungkin itu tujuan dari konseling perkawinan. Nah, selanjutnya ada model-model konseling perkawinan dalam mempertahankan keluarga sakinah. Yang pertama ada model bimbingan konseling perkawinan dalam mempertahankan keluarga sakinah ala Rasulullah Muhammad SAW, yaitu model bimbingan agama, mengajarkan pasangan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan perkawinan, seperti pentingnya doa bersama, memahami hadis-hadis,
tentang perkawinan dan mengamalkan akhlakul karimah. Dan yang kedua, ada model bimbingan konseling perkawinan dalam mempertahankan keluarga sakinah ala Quraisyah, yaitu model tadabbur, menganalisis dan memahami ayat-ayat Al-Quran terkait perkawinan dan keluarga. Dan yang ketiga, ada model bimbingan konseling perkawinan dalam mempertahankan keluarga sakinah ala Qusqus, yaitu model keseimbangan, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, emosional, dan rasional dalam kehidupan perkawinan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu ya, ini siapa ya? Saya Anas, dan ini suami saya. Oh, yang kemarin sudah chat saya itu ya? Iya. Kemarin ya anak sudah chat saya. Di situ tertera ingin sekali melakukan konseling. Dan jadi saya ini melihat ada sebuah permasalahan mengenai pernikahan kalian. Iya. Sebelumnya kalian ini kan suami istri, jadinya kalian akan melakukan yang namanya konseling perkawinan. Konseling perkawinan itu apa? Konseling perkawinan itu nanti konselor saya itu membimbing kalian untuk menyelesaikan permasalahan kalian, bagaimana strateginya, bagaimana tugasnya secara kekeluargaan. Jadi di situ juga kalian melakukan komunikasi juga, kalian juga saling menghargai, saling toleransi seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kalian perlu tahu bahwa dalam konseling ini ada asas-asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu di mana kalian itu tidak perlu khawatir karena saya sebagai konselor itu akan mengkeep permasalahan kalian. Kemudian saya tidak akan menceritakan permasalahan kalian kepada satu orang pun. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Kalian di sini tentu saja sudah sukarela untuk meluangkan waktu kalian untuk melakukan konseling perkawinan ini kan. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu apa? Asas yang dimana kalian itu terbuka, menceritakan segala permasalahan yang ada di dalam pernikahan kalian. Entah itu permasalahannya apapun, sepelik apapun, kalian harus menceritakan dengan sejujur-jujurnya. Karena apa? Ini jika kalian tidak jujur akan kami kesulitan dalam melihat bagaimana sih ini permasalahannya begitu. Karena takutnya kita memberikan diagnosis yang salah. Begitu. Baik, saya sebelumnya ingin bertanya, kalian itu tujuannya melakukan konseling ini apa? Ya, tujuannya kemarin itu kan sempat ada percakapan di keluarga itu kan ya. Nah, tujuan dari istriku sendiri dan juga dari saya itu ingin memperbaiki untuk mencari ataupun memecah permasalahan ini biar di keluarga ini tidak ada miskomunikasi. Nah, soalnya di keluarga ini itu saya kan kerja. Nah, otomatis pulang kerja itu ya juga ada kerjaan, ada komunikasi sama teman saya di kerjaan itu. Nah, habis itu kalau saya sudah pulang awal kerja, biasanya teman-teman itu ngajak nongkrong, tapi di situ membahas tentang pekerjaan. Nah, tapi dari istriku sendiri ini itu apa ya, kayak belum memahami gitu. Mungkin itu. Berarti kalian berdua ingin sama-sama mencari jalan keluar, kemudian agar kalian ini pernikahannya juga tetap berlangsung. Nah, betul ya. Boleh diceritakan permasalahannya seperti apa? Mungkin dari Bunda Anas. Baik, jadi gini ya Bu, saya jadi sosok istri sendiri di rumah kan bosan.
yaitu ngepel, nyapu, ngurus anak, masak. Sedangkan dia kan kalau kerja kan bisa keluar sama teman-temannya nongkrong. Dan sedangkan saya sendiri kan di rumah nggak pernah diajak keluar. Dan di situ saya kan bosan. Dan sedangkan dia nggak pernah ngertiin saya. Kayak pas waktu pulang kerja dia main HP, nggak ada waktu lah intinya sama keluarga di rumah. Jadi seperti itu. Oke. Kalau dari Bapak Rizky, permasalahannya mungkin diungkapkan. Oh, iya. Ya, saya kan pas kerja itu kan ya. Nah, ya tetap di situ walaupun kerja itu pulang awal itu biasanya ngopi dan tetap di situ membahas pekerjaan sama teman-teman. Nah, tapi dari pihak istri ini belum tidak paham lah dengan apa kondisi yang ada di saya gitu. Nah, seakan-akan pas saya pulang di rumah itu kayak itu saya itu sama istri pemahamannya itu belum memahami, belum bisa membantu ataupun pekerjaan istri di rumah gitu. Nah, menurut saya itu kan saya sudah mencari uang, sudah menafkahi istri itu, keluarga. Nah, tapi kalau membantu keluarga itu kan ya capek juga. Oke, di sini memiliki permasalahan dari pasangan masing-masing. Mungkin dari Bunda Anas, permasalahannya merasa jenuh ketika di rumah karena kan pekerjaan rumah memang banyak. Biasanya juga mengetahui itu. Tapi kalau dari Bapak Anas sendiri juga belum bisa mengerti bagaimana keinginannya karena kan juga Bapak Rizky bekerja, jadi pekerjaannya itu juga mungkin bisa sampai rapuh, tetapi belum bisa memahami ketika istri juga jenuh di rumah. Kalau dari Bapak Rizky mungkin permasalahannya adalah kenapa sih kok istri saya kok tidak memahami saya, padahal saya tuh sudah kerja juga di media, tapi kenapa kok tidak memahami, seperti itu masalahnya. Oke, di sini saya minta persetujuan kalian berdua untuk bersedia jika saya beri tugas, karena ini tujuannya juga untuk mempertahankan pernikahan kalian. Apakah kalian bersedia? Bersedia. Oke. Jadi saya minta kalian berdua itu untuk menulis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pasangan. Kemudian kalau ditanya apa sih tujuannya ini, jadi untuk kelebihannya itu kalian bisa saling tahu. Oh, ternyata istriku itu suka kalau seperti ini, jadi bisa memahami lah antar pasangan. Kemudian kalau dari kekurangannya, oh ternyata nggak bisa, suamiku itu nggak bisa kalau seperti ini, suamiku kurang suka dengan hal seperti ini. Nah, jadi saling introspeksi diri, saling memahami, karena itu tidak disukai oleh pasangan, maka hendaknya untuk dihindari agar tidak terjadi perselisihan seperti itu ya. Jadi kelanjutannya untuk menukar kedua kelebihan dan kekurangan masing-masing itu kemudian ditulis dan dibaca oleh masing-masing, kayak tukar begitu kan. Oh, berarti izin tanya ya Bu ya. Nah, berarti untuk saya kan menulis kekurangan dan kelebihanku. Ya. Nah, istriku kan menulis juga. Nah, di situ saling menukar nanti kan ya, biar saling memahami apa kelebihan dan kekurangan di istriku dia masing-masing satu pasangan itu Ya, ya. karena biar kalian saling introspeksi diri, biar kalian saling memahami masih keinginan pasangan itu apa sih begitu. Nah, untuk kelanjutannya kalian bisa menceritakan kembali kepada pasangan dan saling komunikasi. Oh, ternyata kamu tidak suka ini ya. Jadi komunikasi itu apa? Untuk saling mempererat hubungan kalian. Karena juga kalau semisal di rumah itu istri jenuh, oke, berarti istri
menginginkan sebuah komunikasi juga. Karena apa? Karena juga dari segi ini kayaknya kalau didiamin itu pasti juga ini kemana sih arahnya pernikahan ini? Kok kayak aku nggak nyaman ya di dalam rumah tangga ini? Padahal kok kita berdua yang membangun rumah tangga ini. Seperti itu ya. Jadi kalian berdua berusaha komunikasi. Ingat jangan lupa perhatikan apa yang disukai dan tidak disukai oleh pasangan. Oke. Kemudian saya ingin tahu sejauh mana keberhasilan konseling perkawinan ini. Mungkin bisa diutarakan lagi, menginginkan konseling lagi jadwalnya itu hari apa, tapi saya izin ya karena saya ada beberapa jadwal yang tidak bisa saya tinggalkan. Mungkin saya bisa memberikan konseling lagi di hari Jumat jam 9 sampai jam 11. Kalau di hari Sabtu itu jam 9 sampai jam 1 siang. Bagaimana? Kalau kita bisa hari Jumat saja. Baik, berarti hari Jumat antara jam 9 sampai jam 11 ya. Oke. Karena saya juga ingin tahu sejauh apa sih kalian berhasil mempertahankan hubungan ini. Oke, mungkin itu saja konseling kita kali ini. Sepakat ya hari Jumat. Baik, itu saja proses pada konseling perkawinan. Semoga rumah tangga kalian segera berlalu masalahnya dan jangan lupa untuk diselesaikan dengan komunikasi. Jangan lupa berdoa sama Allah dan minta pertolongan supaya segera dimudahkan. Mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih ya Bu atas bimbingannya tadi dan arahannya. Baik, mungkin kita bisa bertemu lagi pada hari Jumat itu yang Ibu jadwalkan. Baik, kita pamit untuk pulang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin itu saja video dari kami. Jangan lupa like, Komen. Dan subscribe. Subscribe. Aku belum ngomong asli.